masyarakat itu diharapkan itu berpartisipasi aktif dalam hal nantinya menjelang pemilu di tahun 2029 ataupun pilkada nanti ke depan itu adalah berpartisipasi aktif dalam hal pertama termasuk adalah di dalam pemutahiran data pemilih. Setidaknya masyarakat itu juga punya andil aktif dalam meng-cross check gitu kan, terutama adalah namanya di DPT itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bawaslu, jumpa lagi bersama saya Nurul di program Ngabuburit Pengawasan bersama Bawaslu Kabupaten Jepara. Sobat Bawaslu, dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Sobat Bawaslu, masih di nuansa Ramadan, kali ini kita sedang menjalankan puasa, menahan lapar dan juga dahaga. Semoga kita juga diberi kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan ibadah puasa. Sahabat Bawaslu, perhelatan akbar, pemilu dan juga pemilihan telah selesai. Dan begitu juga Presiden dan juga Wakil Presiden telah dilantik. Begitupun dengan Bupati dan Wakil Bupati juga telah dilantik. Tidak terkecuali Bupati dan juga Wakil Bupati Kabupaten Jepara juga sudah terlantik. Namun, apakah Anda tahu bagaimana perjalanan panjang pengawasan penyusunan daftar pemilih untuk melihara hak masyarakat Jepara untuk tetap dapat memilih di balik bilik suara kemarin? Nah, untuk itu Ngabuburit Pengawasan Bawaslu Kabupaten Jepara kali ini akan menyongsong tema perjalanan panjang pengawasan tahapan penyusunan daftar pemilih Bawaslu Kabupaten Jepara. Sudah hadir bersama saya Koordinator Divisi Pencegahan Parmas dan Humas Bapak Ali Purnomo MPDI. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik, Mbak Nurul. Alhamdulillah baik. Puasa lancar? Alhamdulillah lancar. Lancar. Sudah ada yang bolong belum? Tidak ada. Oh, tidak ada. Alhamdulillah. Ada rencana? Nggak ada. Oh, tidak ada rencana. Mudah-mudahan sampai selesai. Amin. Nah, Pak Ali, berbicara tentang perjalanan panjang pengawasan tahapan penyusunan daftar pemilih Bawaslu Kabupaten Jepara. Bawaslu Kabupaten Jepara telah mengawasi perhelatan akbar pemilu maupun pemilihan kemarin. Nah, apakah ada dasar hukum dalam penyusunan daftar pemilih itu apa diatur dalam undang-undang atau tidak? Pasti diatur, Mbak Nurul. Karena apa? Baik pemilu maupun pemilihan tentu ada regulasinya atau undang-undangnya. Kalau dalam hal pemilu itu kan rujukannya adalah di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Tapi kalau dalam pilkada atau pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati itu masih merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Pasti ada aturannya atau undang-undangnya. Berarti aturan undang-undangnya berbeda ya Pak ya. Kalau pemilu itu Undang-Undang 7 tahun 2017, kalau pilkada Undang-Undang 10 tahun 2016. Begitu ya. Baik. Nah, selain itu Pak, apa sih Pak tugas Bawaslu dalam tahapan penyusunan daftar pemilih kemarin Pak? Ya, tentu tugasnya Bawaslu, kaitan tugas dan wewenang adalah mengawasi semua tahapan pemutahiran data pemilih. Karena memang makanya dalam tema itu jalan panjang pemutahiran data pemilih karena proses yang paling panjang tahapan itu kan memang di pemutahiran data pemilih gitu. Nah, kira-kira ada berapa tahapan Pak dari mulai tahapan penyusunan daftar pemilih itu sampai akhirnya menjadi sebuah DPT di Bawaslu di Kabupaten Jepara sendiri Pak? Ya, itu ada beberapa tahapan dalam hal pengawasan. Yang pertama tentu karena proses pemutahiran data pemilih ini kan dilakukan oleh KPU. KPU mendapatkan data namanya data DP4. Setelah data DP4 itu nanti akan proses menjadi penyusunan DPS gitu kan. Nah, itu sudah mulai Bawaslu beserta jajarannya untuk melakukan pengawasan kaitan pemutahiran data itu. Setelah DPS itu nanti ada proses tahapan penyusunan DPSHP. DPSHP, setelah DPSHP nanti proses penyusunan pada DPT dan sampai ke pemeliharaan DPT. Itu proses-proses tahapan dalam pemutahiran data pemilih, Mbak Nurul. Nah, begitu teman-teman. Jadi sahabat Bawaslu untuk menjadi sebuah DPT itu dari DP4 ya, Pak. Jadi DP4 terus lalu menjadi DPS, lalu menjadi DPSHP, lalu baru menjadi DPT. Nah, dalam pengawasan tersebut, Pak, siapa saja yang terlibat dalam pengawasan penyusunan daftar pemilih itu, Pak?
Kalau dalam hal pengawasan, tentu adalah di Bawaslu, utamanya adalah di Bawaslu beserta jajarannya. Mulai dari Bawaslu Kabupaten Jepara, Panwaslu Kecamatan, sampai Panwaslu tingkat desa. Oh, Panwaslu tingkat desa Iya, juga terlibat dong iya dalam terlibat. pengawasan itu. Karena itu adalah untuk sementara jajaran yang paling bawah dalam pemutakhiran data pemilih. Karena kalau PTPS itu kan dibentuk 23 hari sebelum hari pelaksanaan pemungutan suara. Jadi saat-saat pemutakhiran data itu PTPS belum dibentuk. Oh, gitu. Jadi kalau apa yang dikerjakan oleh pengawas desa, Pak, dalam waktu penyusunan daftar pemilih itu, Pak? Apakah ada tahapan coklit atau apa gitu, Pak? Iya, itu ada beberapa prosedur yang harus dilaksanakan oleh teman-teman PKD, terutama adalah yang pertama pengawasan Pantarlih dalam melakukan pemutakhiran data pemilih. Itu kan harus dilakukan pengawasan, baik pengawasan secara melekat maupun pengawasan secara uji sampling gitu kan. Karena memang apakah Pantarlih itu dalam melakukan pemutakhiran data pemilih itu sesuai dengan prosedur atau tidak. Kalau memang belum sesuai prosedur, itu akan dilakukan oleh saran perbaikan. Maka dari itu langkah-langkah Bawaslu dalam melakukan pengawasan pemutakhiran data pemilih tentu yang pertama adalah himbauan. Oh, itu masuk dalam strategi pengawasannya ya, Pak? Oke, iya. Jadi himbauan, terus apalagi Pak strategi pengawasan yang dilakukan oleh Yang pertama tentu himbauan. Karena memang himbauan itu kan bisa himbauan secara tertulis maupun secara lisan. Kalau secara tertulis tentu dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Jepara kepada KPU Kabupaten Jepara. Itu secara tertulis. Kalau secara lisan itu adalah PKD. Karena memang PKD kan tidak punya sekretariat maksudnya. Jadi memang dia itu memberikan himbauan itu bisa secara lisan. Yang kedua adalah ketika kalau memang dari PPS, ini kan PKD kan, PPS itu kalau memang ada kesalahan prosedur atau tidak ketaatan dalam prosedur dalam pemutakhiran data pemilih, tentu PKD itu memberikan saran perbaikan agar supaya diperbaiki. Itu benar. Nah, dalam ini Pak, dalam proses pengawasannya, ada berapa pengawas di desa dalam waktu penyusunan tahapan pemilih waktu kemarin itu, Pak? Iya, ini karena memang keterbatasan dari personil Bawaslu beserta jajarannya, karena Bawaslu Kabupaten itu kan ada 5 pimpinan, yang Panwaslu Kecamatan hanya 3, dan PKD setiap desa hanya ada 1. Oh, PKD setiap desa cuman ada 1 ya, Pak? Iya. Untuk padahal di dalam desa tersebut ada banyak sekali TPS dan dia harus mengawasi seluruh tahapan pemutaran data pemilih di satu desa tersebut gitu ya, Pak? Iya, makanya untuk Panwaslu tingkat desa itu nanti melakukan pengawasan dalam pemutakhiran data pemilih. Itu yang pertama adalah pengawasan secara melekat. Artinya itu secara melekat itu pada Pantarlih yang memang bisa dijangkau. Itu yang pertama. Yang kedua, melakukan uji sampling atau uji petik. Itu menguji beberapa TPS. Setiap TPS bisa diuji itu 10 KK yang diuji sampling. Apakah memang Pantarlih itu melakukan pemutakhiran data pemilih ini sesuai dengan prosedur. Termasuk adalah di situ menempelkan stiker. Terus Pantarlih itu apakah memang di situ menandatangani dalam stiker itu. Bukti daripada berita acara yang diberikan bahwa warga tersebut memang benar-benar dicoklit atau dimutakhir. Itu benar. Kalau ada nggak Pak kendala yang dialami oleh pengawas pemilu ketika dalam penyusunan tahapan itu Pak, di dalam pengawasannya Pak, kendala-kendala yang dialami atau yang ditemui sewaktu menjalankan tugasnya? Itu ada beberapa kendala. Yang pertama adalah dari kami beserta jajaran ke bawah, itu tentu yang pertama adalah tidak mendapatkan data DP4. Jelas. Itu kendalanya Pak ya. Nah, itu kan awal daripada pemutakhiran data pemilih itu kan menjadi rujukannya adalah DP4. Ya. Gitu kan. Kami beserta jajaran tidak mendapatkan itu. Akses itu gitu ya, iya, Pak. Sehingga kami kan tidak bisa mencermati, sama-sama mencermati dengan KPU. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kaitan tentang ini Sidali. Jelas. Karena Sidali itu kan hanya ya betul, dan itu hanya dipunyai oleh KPU, sehingga kami tidak bisa memantau kaitan tentang data yang masuk, data yang keluar, data yang di TMS-kan atau data yang MS itu
nggak bisa melihat itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, itu juga ada pantarlih yang kurang sesuai dengan prosedur yang dilaksanakan. Termasuk adalah menempel stiker. Itu ada beberapa kendala kaitan itu. Karena apa? Termasuk adalah dalam pemutakhiran data pemilih itu kan memang harus ada penempelan stiker sebagai bukti bahwa warga tersebut sudah dicoklit, gitu kan. Itu kendalanya. Sehingga memang dari teman-teman PKD tentu ketika mendapatkan persoalan atau kejadian seperti itu memberikan saran perbaikan kepada Pantarlih selaku yang petugas yang melaksanakan pemutakhiran data pemilih. Itu Mbak Nur. Itu kan tadi kendala-kendala yang dialami oleh pengawasnya, jadi kayak penyelenggara pemilu sendiri. Kalau dari masyarakatnya sendiri ada nggak Pak kendala yang misalkan pengawasnya yang sendiri yang tidak mau ditempel atau masyarakat yang sendiri tidak ada di rumah atau hal-hal lain gitu, ada nggak Pak yang ditemukan di lapangan? Ada beberapa itu. Ada beberapa. Termasuk adalah memang ada beberapa warga itu tidak mau rumahnya ditempel atau stiker. Oh gitu, ada juga berarti. Ada. Ya mungkin karena masyarakat ini bagus ya, Pak. Kurang menyadari bahwa itu adalah suatu memang yang harus dilaksanakan oleh Pantarlih. Tetapi kalau memang ada kejadian seperti itu memang nanti Pantarlih memberikan dokumen, foto, melaporkan kepada BPS. Apabila BKD itu menanyakan kaitan itu, otomatis ada buktinya kalau memang benar-benar warga tersebut sudah dicoklit dan memang ada keinginan Pantarlih untuk menempelkan stiker itu. Gitu kan. Gitu. Nah, terakhir nih Pak, ini sudah ke pertanyaan terakhir aja nih Pak. Pesan untuk masyarakat Jepara pasca pemilu dan pilkada tahun 2024 kemarin. Ya, pesannya yang pertama tentu masyarakat karena ini kan sudah dilantiknya oleh bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, tentu bisa menerima apa yang menjadi pilihan masyarakat di Kabupaten Jepara terutama. Meskipun berbeda-beda gitu ya, Pak. Meskipun berbeda-beda. Yang kedua, tentu masyarakat itu diharapkan itu berpartisipasi aktif dalam hal nantinya menjelang pemilu di tahun 2029 ataupun pilkada nanti ke depan itu adalah berpartisipasi aktif dalam hal pertama termasuk adalah di dalam pemutakhiran data pemilih. Setidaknya masyarakat itu juga punya andil aktif dalam meng-cross check gitu kan, terutama adalah namanya di DPT itu. Sudah ada enggak gitu. Nah, sudah ada atau enggak. Karena apa? Persoalan yang sering terjadi di masyarakat itu kan memang AB artinya cuek dalam hal ketika ada pemutakhiran data pemilih itu nggak mau tahu. Tetapi ketika di hari-hari itu masyarakat apabila dia sudah punya hak untuk memilih tetapi belum tercantum dalam DPT baru gaduh. Gitu betul. Itu sehingga diharapkan masyarakat itu memang berpartisipasi aktif. Yang kedua kaitan selain adalah pengawasan dalam pemutakhiran data pemilih adalah apabila ada dugaan pelanggaran masyarakat diharapkan untuk melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Jepara beserta jajarannya. Itu Mbak Nurul. Ya, baik. Baik, seperti itu Pak. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sukses selalu untuk Pak Ali dan sehat selalu dalam menjalankan tugas di Bawaslu Kabupaten Jepara. Amin. Nah, demikian Sobat Bawaslu, bincang-bincang kita terkait dengan perjalanan panjang pengawasan tahapan penyusunan daftar pemilih Bawaslu Kabupaten Jepara. Semoga bermanfaat. Saya Nurul beserta kru yang bertugas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.